Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak saleh dan salehah? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar SBDP tema 2, udara bersih bagi kesehatan, tepatnya subtema 3 KD 3.1 dan 4.1. Materi kita kali ini adalah tentang cerita bergambar. Baik, mari kita simak penjelasannya ya. Pengertian cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Terdapat beberapa unsur dalam cerita bergambar. Berikut unsur-unsur dalam cerita bergambar. Kita lihat, nah di situ ada paritnya. Parit itu kayak garis tepi di sekeliling kertas, kemudian ada balon kata. Jadi dia dibuat balon kata seperti komik, kemudian diisi teksnya atau narasinya, lalu ada ilustrasi atau gambar, lalu ada panel garis tepi yang ada di dalam. Jadi itu ya anak-anak unsur-unsur dalam cerita bergambar. Selain unsur-unsur di atas tadi, ada juga yang namanya narasi. Nah, narasi ini berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, atau situasi. Jadi dia sebuah cerita yang berisi keterangan tadi. Nah, coba perhatikan cerita bergambar tersebut. Jadi ini ceritanya si Melin sedang sakit, kemudian si Nina mau mengantarkan ke ruang UKS. Ayo, aku antar kamu ke UKS. Terima kasih ya Nina. Nah, kemudian cerita bergambar tersebut bisa dibuatkan narasi. Narasinya yaitu saat pukul 8.30 pagi, Nina mengantarkan Melin yang sedang sakit perut ke ruang UKS. Sedangkan teks yang ada di dalam gambar itu biasanya percakapan antar tokohnya ya anak-anak. Baik, selanjutnya langkah-langkah membuat cerita bergambar. Ada beberapa langkah untuk membuat cerita bergambar. Yang pertama, menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Tentukan dulu temanya. Kemudian yang kedua, menentukan objek yang ingin digambar. Kemudian membuat sketsa dengan menggunakan pensil. Lalu tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. Setelah sketsa selesai, tebalkan dan warnai dengan menggunakan spidol, pensil warna, krayon atau cat air. Itulah langkah-langkah membuat cerita bergambar. Sekarang coba perhatikan contoh cerita bergambar berikut. Nah, tulisan yang ada di dalam balon tersebut itu merupakan percakapan tokohnya, lalu tulisan yang di luar balon itu merupakan narasinya. Selanjutnya kita akan bahas teknik pewarnaan dalam cerita bergambar. Gambar akan lebih menarik jika diwarnai. Mewarnai ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering atau basah. Berikut perbedaan teknik kering dan teknik basah. Pada teknik kering, kita tidak memerlukan pengencer air atau minyak. Ilustrasi yang dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Kemudian dapat diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Contoh media kering yaitu krayon dan pensil warna. Selanjutnya pada teknik basah. Teknik basah memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi yang dibuat pada bidang gambar berupa kertas yang tebal atau kanvas. Kemudian dapat diberi warna sesuai media basah yang dipilih. Contoh media basah yaitu cat air dan cat minyak. Coba perhatikan perbedaan dari mewarnai menggunakan media kering dan media basah.
Nah, ini hasil mewarnai dengan krayon. Kemudian yang di sebelahnya adalah hasil mewarnai dengan cat air. Baik, sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga dapat dipahami. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Selanjutnya, untuk tugas, silahkan kalian buat cerita bergambar sesuai keinginan kalian. Buat di buku gambar, boleh di buku gambar A4 atau A3, sesuaikan saja, kemudian tentukan temanya terlebih dahulu. Boleh tema pandemi COVID-19 atau tema tentang kebersihan atau hemat energi atau tentang kesehatan boleh juga. Lalu gunakan teknik pewarnaan yang kalian sukai. Boleh pakai krayon atau boleh pakai pensil warna, boleh juga menggunakan cat air. Pakai yang ada saja. Jangan lupa tugasnya dikerjakan karena Ustazah akan ambil nilainya sebagai KD keterampilan. Silakan dibuat dengan semaksimal mungkin. Alhamdulillah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menyimak video hingga selesai. Jika ada kendala, silahkan WA Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.